Halo, apa kabar? Semalam, tadi malam, aku baru aja cerita sama teman aku tentang rumah tangganya yang berantakan. Bukan, maksudnya keadaan rumah tangganya dan dia lahir sebagai anak broken home. Dia sadar betul bahwa hadir sebagai anak broken home adalah sesuatu yang tidak mudah dan sulit. Karena itu aku tidak berani untuk memberi dia saran, bahkan untuk mengatakan sabar, karena itu adalah sesuatu yang mungkin menyakitkan baginya. Hal-hal sederhana seperti misalnya orang tua menyuapi makan ataupun orang tua menanyakan nilai rapor adalah sesuatu yang berharga baginya. Bahkan katanya, orang tua kalian akur saja itu adalah suatu keberuntungan yang sangat lebih. Aku sebagai seorang yang memiliki kedua orang tua yang masih lengkap, merasa sangat bersyukur. Di balik kata-katanya, aku merasa bahwa kehadiran orang tua, perjuangannya, titik di balik layarnya adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hargai. Memang rumah, memang keluarga bisa menjadi obat sekaligus luka, tapi beberapa hal perlu kita perbaiki. Misalnya, orang tua kita mungkin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan banyak anaknya, dan kita seharusnya lebih aware dan perhatian kepada kedua orang tua kita. Ya, aku tidak menjustifikasi ataupun tidak menyamaratakan terhadap semua pihak. Ada begitu banyak luka yang bisa disebabkan oleh orang tua. Ya, lagi-lagi surga belum tentu di telapak kaki ibu. Walaupun surga bisa saja menjadi kita yang mencarinya di mana jalur itu, dan orang tua bahkan bisa lebih kejam karena mereka adalah manusia. Lagi-lagi manusia adalah tempatnya salah. Manusia selalu berbuat kesalahan, dan kadang kita sulit belajar dari kesalahan itu menjadi baik. Tidak ada standar di balik itu, tapi hati kita tahu yang mana yang baik. Dan kadang setelah temanku bercerita, aku sadar bahwa begitu banyak cobaan yang dilaluinya, dan aku cukup bangga karena dia masih bisa berdiri di sini dan dia menunjukkan prestasinya dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang sangat kusayangkan ketika motivasinya terhadap kesuksesan adalah tentang balas dendam. Motivasinya tentang keberhasilannya adalah tentang ingin membuktikan kepada orang lain. Saya rasa untuk memenuhi validitas ataupun validasi dari orang lain itu sangat sulit, karena jika kita hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, itu hanya akan membuat kita lelah. Seharusnya kita mengikuti kata hati kita ingin menjadi apa. Apakah ini sesuai dengan kata hatiku? Apakah ini menyenangkan atau tidak? Ya, memang tidak ada kata menyenangkan yang abadi, tapi kita perlu mencari sesuatu yang benar-benar this is my own, this is jalanku, this is yang perlu aku tempuh dan perlu aku perjuangkan. Bahkan ketika aku lelah pun aku menyukainya, karena aku menyenangi dan membahagiakan orang-orang di sekitarku. Karena kunci kebahagiaan bukan hanya terletak pada diri kita sendiri. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Konsep sederhana seperti ini. Kesuksesan seorang itu beriringan dengan berapa banyak masalah yang diselesaikannya, berapa banyak kepala yang dibantunya. Misalnya, kehadiran teknologi handphone, kehadiran teknologi WhatsApp, Facebook itu membantu berjuta-juta manusia. That's it. Karena itu, semakin kita memperbesar gaya kita dalam bertanggung jawab terhadap berbagai ribu manusia misalnya, maka akan semakin besar juga aliran rezeki kita. Mohon maaf jika ini salah, tapi konsepnya seperti itu kurang lebih. Jika kita memperbesar tanggung jawab kita, makanya kata orang kalau udah nikah nanti rezekinya rezeki anak kan, ya kan? Rezeki ibu, rezeki anak beda lagi. Dan ya memang tidak mudah semuanya perlu proses dan perlu perjalanan panjang. Tentang temanku, semoga dia bisa aku peduli dan sangat hebat sekali sama dia karena dia sangat aware dengan teman-temannya. Lagi-lagi karena dia anak broken home, dan dia tahu bagaimana rasanya perlu mengasihani orang lain, perlu mengasihi orang lain, sampai-sampai dia lupa sama dirinya sendiri karena dia rasanya tidak ingin disakiti dan tidak ingin menyakiti orang lain seperti dia.
Sekarang, katanya dia hanya mempercayai satu orang temannya, yang mana ATM dan PIN sandi kartu ATM-nya semuanya ada pada temannya, dan dia mempercayai semuanya kepada temannya, dianggap bestie lah ya, ataupun best friend. Nah, karena itu aku bersaran kepadanya, bagaimana jika dia nanti sebagai satu-satunya orang yang kamu percayai selain kedua orang tuamu, dan dia masih dendam sama orang tuanya. Dia bilang seperti itu, dia menghancurkanmu dan membuat kamu tidak percaya lagi. Apakah kamu bisa mempercayai orang lain lagi? Aku bilang, aku rasa akan sulit, katanya. Dan aku mengerti itu, karena dia udah begitu banyak dikecewakan oleh manusia, begitu banyak kekecewaan yang dihadirkan oleh manusia, sehingga pantas rasanya kita tidak menitik beratkan ekspektasi kita kepada manusia lain, termasuk orang-orang terdekat kita. Karena jika hanya berekspektasi kepada manusia, kita hanya akan menemukan kelelahan. Kita harus menemukan tempat sandaran yang lebih besar daripada itu. Kata orang, Tuhan. Kita harus menemukan Tuhan kita, Tuhan yang benar-benar kamu percayai melalui jalan apapun. Tuhan yang kamu pikirkan, Tuhan yang kamu temukan dengan cara berpikirmu, bukan karena keturunanmu. Iya, sepenting itu kita menemukan Tuhan agar kita mencintai jalannya dan memenuhi semua ekspektasi yang dipenuhi oleh Tuhan, memenuhi seluruh aturannya, karena agama adalah tentang keterikatan. Agama berasal dari kata tidak, dan agama artinya kacau. Artinya kita ditarik untuk tidak kacau, kita diatur untuk sedemikian rupa. Artinya jika kita sudah memenuhi satu agama, satu kepercayaan, maka kita patut memenuhi semua ekspektasi dari agama tersebut. Walaupun sulit lagi-lagi, tapi itu jalan yang perlu kita percayai. Bukankah lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan lebih baik mencoba dan tidak ada salahnya terhadap hal tersebut? Saya rasa hari ini cukup untuk cerita kepada teman-teman. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sedang broken home, ataupun semoga teman-teman tidak tersesat. Maksudnya bukan tersesat dalam artian semoga teman-teman bisa menemukan jalan yang benar-benar tepat untuk teman-teman. Karena temanku bilang kalau anak broken home bisa lari ke hal-hal yang menyesatkan, seperti misalnya narkoba dan sebagainya, ataupun minum-minuman, ataupun karena itu bagian dari proses untuk penyembuhan yang hanya sesaat, katanya. Dan kita perlu merangkul jika teman-teman kita ataupun saudara kita yang terkena broken home dengan cara memeluknya ataupun memberikan kasih sayang kepadanya, karena yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Aku ingin membagikan ini kepada teman-teman karena mungkin banyak lingkungan di sekitar kita yang mengalami hal tersebut dan kita kurang aware terhadap hal tersebut. Terima kasih, selamat siang.